بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pangarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai hikmah ke-50 santai, Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak lemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat, Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean diri. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh, geus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Syukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta.
Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh. Bingung ngajawabna. Mudah. Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah cenah. Cara tadi rumah bupati, ai prosedur nama wayah naik kepala buan ratu. Ngagidik ka ditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut, terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna mah rawas ke Sunda abdi teh nyangem teh. Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku nggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Tah Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar. Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama. Mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut. Dari jabarut ke lahut. Nggak tahu pakai curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu sampai langit 7, langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna les tanpa karana, maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah. Orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sarikeun ente ku batur. Mata kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae nu ngomekeun di urang. Ini ulama besar, guru besar sekalipun. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat, profesor, doktor, kiai gede, muwali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah ieu mah lain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar.
nyebut lagi Julaiha di orang mah da Julaiho sadaleho di geus salah dewa kuloba ya omeaneun. Zulaiho itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaiho itu, Zulaiho. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaiho, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji, saya Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-borosa negara ngurus daerah ge beak modalnya hayo beak stimulan terus-terusan umatnya teu bangkit-bangkit teu. Bangkitkan dulu kalbunya bung, kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1 adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai, mohon maaf. Zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ay ngomong New York. Ay nepi ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau tahu cok. Ke Sukabumi balik mau mocil. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha, atau atlet, atau seniman. Selalu saya sebut-sebut itu Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi encan bagean. Janten kong tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kalbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun.